Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi sita puluhan botol minuman keras ilegal dari tempat hiburan malam di Kota Jayapura. Wakapolda Papua pastikan situasi Papua aman setelah Lukas NMB tidak hadir dalam pemanggilan kedua KPK. SPBU di Merauke belum terapkan aplikasi My Pertamina. Polres Jayapura menyita puluhan botol minuman keras impor berbagai merek dari tempat hiburan malam di Entrop, Kota Jayapura. Minuman keras ini ternyata tidak memiliki label resmi dari pemasok atau distributor yang tercatat sebagai importir resmi di Papua. Seperti diketahui, peredaran minuman keras diatur secara ketat dan dikenakan pajak yang tinggi. Bisa dipastikan minuman keras tanpa label masuk secara ilegal atau selundupan. Penertiban yang mana diduga ada laporan dari masyarakat, jadi kami saat narkoba melakukan penertiban di salah satu tempat di THM yang berada di wilayah Entrop, distrik Jayapura Selatan. Dari hasil penertiban kami menemukan beberapa miras yang diduga tidak memiliki izin, dan yang terpenting dalam hasil penertiban ini kami berhasil mengamankan yang diduga palsu cukai. Nanti dari hasil penyelidikan akan kami kembangkan, apabila kami palsu kami tindak lanjuti ke pidana yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat ini minuman keras tersebut masih diamankan di Mapolres Jayapura. Polisi menghimbau seluruh tempat hiburan malam di Kota Jayapura agar melengkapi izin untuk menjual minuman keras yang dipasok dari distributor resmi. Penyelundupan minuman keras biasanya masuk ke Jayapura melalui jalur laut. Jalur laut masih sangat longgar sehingga kerap dimanfaatkan penyelundup. Polisi diharapkan memperketat jalur ini agar peredaran minuman keras ilegal bisa ditekan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polresta Jayapura menggagalkan penyelundupan ganja di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Abepura. Ganja tersebut dibawa seorang wanita berusia 59 tahun, warga Dok 9, distrik Jayapura Utara. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota Ibtu Alam Syekh Ali mengatakan ganja tersebut merupakan pesanan anaknya, YM, yang kini berada di dalam lapas Abepura. Ganja tersebut diselundupkan untuk dijual di lingkungan para narapidana. SM ini diduga telah mengantarkan paket yang berupa narkotika jenis ganja dan dimasukkan ke dalam lapas di Abepura. Yang mana sebelumnya saat dilakukan pemeriksaan di dalam noken yang sekarang dijadikan barang bukti, ditemukan barang bukti 1 kliper kecil narkotika jenis ganja. Setelah dilakukan pengembangan, narkotika tersebut diperoleh dari sebuah warga negara asing yang berinisial BP yang saat ini masih buron, yang mana jenis ganja tersebut akan dijual di dalam dalam lapas. Dari hasil pengembangan kami telah menetapkan 2 orang tersangka. Yang pertama Ibu SM sendiri selaku orang tua dari YM alias M, yang mana sebelumnya sudah menjadi napi dalam kasus pencurian, yang menjadi warga binaan lapas. Dan yang kedua Ibu SM sendiri sudah jadi tersangka. Untuk barang buktinya sendiri setelah dilakukan penimbangan itu seberat 58,72 gram. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 111 dengan ancaman maksimal 12 tahun.
SM menggunakan modus baru dan cukup unik untuk mengelabui petugas lapas. Ganja tersebut dimasukkan pelaku dalam bungkus mie instan, kemudian diserahkan kepada anaknya saat jam besuk di lapas. Narapidana yang menerima ganja tersebut saat ini sudah diperiksa dan telah dijadikan tersangka. Petugas juga telah menyita ganja seberat 900 gram yang rencananya akan dijual per paket kecil seharga Rp50.000. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Wakapolda Papua mengecek kendaraan dan alat khusus milik Direktorat Samapta Polda Papua yang bertempat di lapangan apel Mako Polda Papua Senin kemarin. Pengecekan tersebut bertujuan untuk kesiapan menghadapi kejadian atau unjuk rasa yang saat ini tengah marak terjadi terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Kendaraan dan alat-alat yang diperiksa antara lain mobil meriam air, kendaraan pengurai, kendaraan barikade, dan 1 unit drone. Sejauh ini situasi di Jayapura aman dan terkendali. Tidak ada massa pendukung Lukas NMB yang memblokir jalan menentang panggilan kedua KPK untuk memeriksa Lukas. Kendati demikian, Polda Papua menyiagakan 1.800 aparat beserta kendaraan taktis untuk mengantisipasi kejadian. Selama ini semua masih berjalan kondusif. Namun demikian kita juga mempersiapkan personil dan peralatan. Karena itu hari ini juga kita langsung cek ulang, cek dan cross check berkaitan dengan perlengkapan kesiapan peralatan yang akan kita gunakan. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kalau pas saat dibutuhkan sudah siap pakai semua. Situasi semua masih berjalan normal. Kami tadi keliling mulai kemarin sebenarnya kita keliling semua berjalan normal, tidak ada hal menonjol. Baik itu di lingkungan kediaman maupun wilayah hukum Polda Papua secara menyeluruh. Jadi tidak ada hal-hal yang menonjol yang berkaitan dengan pemeriksaan akan adanya surat panggilan Gubernur yang kedua. Ini kalau situasinya masih landai ya kita standby saja sambil menunggu informasi yang berkembang. Mudah-mudahan semua berjalan seperti ini, jadi kita juga termasuk masyarakat akan merasakan kenyamanan, keamanan dan kedamaian. Polda Papua juga menyiapkan personel BKO dari luar jika situasi membahayakan ketertiban umum. Ribuan pendukung Lukas NMB sebelumnya membentengi rumah Lukas NMB. Mereka menentang KPK memeriksa Gubernur Papua karena dianggap tindakan kriminalisasi. Lukas sendiri disangkakan menerima gratifikasi miliaran rupiah dan diminta untuk mengklarifikasi aliran dana yang masuk ke rekeningnya. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Direktorat Polairut Polda Papua Barat berhasil mengungkap perdagangan satwa yang dilindungi. Polairut menyita 16 satwa, yakni 15 ekor burung kasturi kepala hitam dan seekor kakatua hitam. Selain itu, petugas juga menangkap seorang warga yang diduga pemilik ke-16 satwa tersebut yang rencananya akan menjualnya ke luar Papua. Ke-16 satwa dilindungi tersebut disita di Kampung Kalobo yang berada di Raja Ampat, lalu dibawa ke Mapolda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, satwa tersebut dititip di BKSDA Papua Barat untuk mendapat perawatan dan setelah itu akan dilepas liarkan. Tadi kita sudah menerima satwa titipan dari Polairut berjumlah 16 ekor satwa, diantaranya 15 ekor kasturi kepala hitam dan 1 kakatua raja. Untuk 2 jenis ini dilindungi oleh undang-undang KSDA gitu. Seperti apa? Untuk sementara karena kasus lagi ditangani dari kita pihak Balai Besar KSDA Papua Barat hanya sebagai dititip rawat satwanya gitu. Untuk pesan masyarakat mohon untuk tidak memelihara, memiliki, memperniagakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang, dan jangan sampai anak cucu kita nanti hanya mengenal satwa-satwa tersebut dari gambar saja gitu. Upaya pencegahan terhadap penyelundupan satwa dilindungi menjadi perhatian serius
karena penyelundupan satwa jenis ini marak terjadi. Petugas harus memutus mata rantai dari sindikat penjualan satwa dilindungi. Tentu ini tidak mudah karena jaringan mereka hingga ke mancanegara. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Tidak semua SPBU di Kota Merauke menerapkan aplikasi My Pertamina. Salah satunya SPBU di Jalan Ahmad Yani yang letaknya strategis di jantung kota. Penanggung jawab operasional SPBU Ahmad Yani Merauke, Albert, mengatakan pihaknya menghadapi beberapa kendala saat melakukan pendataan seperti pengelompokan jenis kendaraan. Albert mengaku bingung karena ada kendaraan seharusnya masuk kategori BBM jenis solar, ternyata juga masuk dalam kelompok BBM Dexlite. Begitu juga dengan nomor kendaraan, kerap terdata ganda, sehingga masih terus dilakukan perbaikan. Kalau untuk sementara, dia punya proses perjalanan My Pertamina itu belum maksimal, maksudnya belum yang dilakukan pelanggan, tapi selama ini belum ada yang dilaksanakan. Apanya yang kira-kira belum sempurna seperti itu, Pak Albert? Itu kendalanya dari pencatatan nopol. Biasanya nopolnya itu ada yang pakai premium, di situ terdaftar di biosolar. Yang di biosolar ada yang terdaftar di Pertalite, tapi itu sudah kendala kita di lapangan itu. Jadi masih terus dibenahi ya? Iya. Jadi selama ini belum menggunakan My Pertamina di SPBU ini? Kalau untuk di SPBU Ahmad Yani ini belum dijalankan sempurna. Belum ya? Tapi sudah pernah dilakukan? Sudah pernah ada satu-satu yang data mau proses untuk My Pertamina, di situ kita sudah proses, tapi dia punya data di situ diisi Pertalite, perintahnya itu di biosolar. Jadi kita dari situ kita tidak bisa lakukan sesuai dengan permintaan pelanggan. Aplikasi My Pertamina diluncurkan dalam rangka digitalisasi SPBU di seluruh Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. TNI AL dan Polres Mimika melakukan patroli laut untuk mengawasi nelayan agar tidak membentangkan jaring di jalur kapal. Tim menggunakan kapal cepat milik TNI AL. Mereka menyusuri muara pelabuhan Pomako, di mana banyak nelayan menebar jaring. Satu persatu nelayan dihampiri tim gabungan. Mereka dihimbau agar tidak menebar jaring di jalur kapal karena jaring nelayan bisa melilit baling-baling kapal berbadan besar. Situasi di lapangan yang memang sangat menentukan dalam artian bahwa setiap pergerakan kapal masuk di lewat alur itu, sarana bantu navigasi ataupun dorong lalu lintas laut yang digunakan untuk mengarahkan kapal-kapal masuk di alur pelayaran baik di Pelabuhan Umum, Pomako dan Pelabuhan Khusus sama Pare sering hilang. Oleh sebab itu, dengan adanya patroli gabungan ini bisa setidak-tidaknya membackup untuk kehilangan itu tidak akan terjadi lagi, ataupun kegiatan pencurian baterai untuk sarana bantu navigasi itu tidak hilang lagi. Yang pertama. Dan yang kedua, patroli gabungan ini juga mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang nelayan yang sering buang jala atau menjaring di alur pelayaran, sehingga terkadang kapal-kapal itu yang melintasi alur pelayaran masuk ke Maupare dan Pomako paling-paling sering tersangkut dengan jaring-jaring nelayan. Masuk ke Timika sebagai unsur laut, saya siap mendukung kegiatan yang berhubungan dengan perairan, terutama pada alur APBS punya Freeport. Kami siap mengamankan baik yang bersifat pengambilan baterai-baterai atau kapal-kapal nelayan yang melintas. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai pembinaan unsur laut. Kami akan mengarahkan kapal tersebut untuk mencari ikan atau menjaring di luar dari APBS. Kemudian tugas kami selanjutnya adalah mengamankan dari mungkin ada pencurian kah atau lalu lintas di APBS. Kami
siap melaksanakan patroli apabila dibutuhkan dengan koordinasi dengan Pak Sabandar dengan pihak PT Freeport. Jaring di alur pelayaran yang sering kapal perusahaan dengan kapal-kapal perintis yang masuk jalur umum dengan khususnya di Amampare, karena banyak juga masyarakat saya lihat di dalam kali, banyak yang di luar dari mulai dari perintis masuk kali perintis tembus di area perusahaan itu, banyak juga masyarakat yang pasang jaring, sehingga saya selalu juga sampaikan jangan sampai melebihi, akhirnya nanti baling-baling itu kena jaring, sehingga tidak boleh pasang jaring di situ. Jadi ini yang patroli gabungan hari ini saya juga dilibatkan dan itu akan berlanjut, sehingga hal-hal yang kami tidak inginkan bersama lalu lintas ini, kebetulan juga kapal perusahaan ini kan banyak yang masuk, kapal kargo, tambang, sehingga tidak boleh masyarakat. Saya himbau kepada masyarakat di Pamako dan juga masyarakat kami yang ada di Amampare, saya minta dengan sangat hormat supaya tidak pasang jaring di alur di mana kapal keluar masuk. Muara Pelabuhan Pamako padat dengan lalu lintas kapal berbadan besar. Namun, kapal kerap menghadapi kendala ketika hendak masuk dan sandar di pelabuhan. Salah satunya, banyaknya jaring nelayan yang ditebar di mulut muara. Selain itu, kapal juga kesulitan masuk pelabuhan karena lampu mercusuar yang biasa menuntun kapal sudah lama mati dan tidak berfungsi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dampak daging ilegal yang belum lama beredar di pasaran menyebabkan penjualan daging sapi di Pasar Romanggu menurun. Kendati sudah dimusnahkan, masyarakat masih khawatir dan menahan diri untuk tidak membeli daging karena takut tertular penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sejumlah pedagang di Pasar Romanggu saat ini tidak berani menyimpan stok daging terlalu banyak karena khawatir tidak terjual akibat selama sepekan sepi pembeli. Sepi pembeli karena adanya daging-daging dari luar yang tanpa sepengetahuan kita dampaknya ke pasar kembali. Dan saya salut kepada Pemda Merauke karena telah menangkap oknum yang telah memasukkan daging ke Kota Merauke secara ilegal. Dengan adanya itu di pasar kita di Pasar Romanggu ini mulai normal kembali. Sebelumnya ditemukan daging impor tanpa dokumen yang dijual secara daring atau online. Daging impor tersebut masuk ke Merauke tanpa dokumen yang sah dan resmi sehingga dikhawatirkan membawa penyakit. Pemda Merauke sudah memusnahkan 1,1 ton daging ilegal tersebut, namun meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Daging sapi yang di Pasar Romanggu selain dikonsumsi warga Merauke juga banyak dikirim ke beberapa wilayah seperti di Timika, Wamena, dan Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Jayapura Senin kemarin melakukan sidak untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok pasca kenaikan bahan bakar minyak. Sidak dilakukan di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Jayapura. Dari hasil pemantauan, harga bahan pokok seperti telur, tepung, beras, dan sayur mayur masih wajar. Kenaikan tertinggi terjadi di komoditi cabai rawit yang dijual berkisar Rp75.000, turun dari sebelumnya Rp85.000 per kilogram. Sementara bawang merah dijual Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Bawang putih di pasar modern dijual Rp36.000 per kilogram, namun di sejumlah pasar tradisional di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Sementara minyak goreng subsidi dijual Rp14.000 per liter. Sejauh ini ketersediaan 9 bahan pokok pasca kenaikan bahan bakar minyak BBM relatif stabil. Pemerintah bersama tim Satgas Pangan Polresta Jayapura akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan harga dari waktu ke waktu. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Harga tomat saat ini terpuruk. Begitu juga dengan harga sayuran. Saat ini semakin murah, tentu membuat para ibu rumah tangga di Merauke bisa tersenyum sejenak. Sudah sepekan harga tomat di Pasar Romanggu Merauke dijual Rp1.000 per kilogram.
Sebelumnya harga tomat sempat naik karena faktor cuaca. Begitu juga dengan harga sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, kol hingga terong yang dijual Rp1.000 untuk satu ikat. Harga bawang juga ikut turun, bawang merah yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Begitu juga bawang putih yang tadinya dijual Rp35.000 per kilogram, kini hanya Rp30.000 per kilogram. Namun harga cabai justru naik. Bahkan dalam sehari harga cabai naik hingga Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Cabai ukuran kecil misalnya jika sebelumnya dijual seharga Rp50.000 per kilogram, kini naik Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai besar dari Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Tomat sekarang ini berapa harganya, Mas? Sekarang 1.000. Per 1 kilo? Iya. Oh. Ambilnya 1.000. Ambil 1.000 ya? Iya. Nah, kalau yang naik apa aja, Mas? Yang naik ini lombok. Lombok kecil ini? Kecil. Berapa? Dari 50 itu sekarang 80. 80. Ini juga dari 30 naik 50 yang penting. 50 ya? Iya. Kalau lombok besarnya, Mas? Lombok besar sama. Sama. Iya. Mas, kalau untuk tomat ini murah kenapa ya, Mas? Ya, mungkin stok banyak toh. Stok banyak ya? Banyak yang tanam juga. Oh gitu. Kalau yang lombok kecil ini, cabai ini? Ya, sudah mulai berkurang. Pedagang memprediksi harga cabai masih akan terus naik karena stok yang menipis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 100 keluarga nelayan mendapat bantuan sembako. Sebagian besar yang menerima adalah istri nelayan. Dalam rangka Hari Bakti Nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan bagi nelayan tradisional di Merauke. Mereka sangat senang karena bantuan ini sangat menolong mereka di tengah melambungnya harga-harga kebutuhan pokok saat ini. Bantuan ini deh dari berterima kasih sama perikanan ya. Sama perikanan. Sekarang barang-barang sudah mahal. Tapi dengan adanya bantuan ini kan berterima kasih. Sangat terbantu ya. Ya, sangat terbantu sekali. Perasaan Ibu mendapatkan bantuan sembako ini dari perikanan Ibu? Ya. Senang. Senang ya. Iya. Iya. Saya berterima kasih, senang. Barang-barang naik ya. 1.000 paket sembako diberikan kepada nelayan tradisional di kawasan Papua bagian selatan ini. Sebagian besar mereka mengalami kesulitan karena harga BBM yang naik sehingga biaya operasional tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.